Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta sekalian, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur. Apa kabar Bapak Ibu peserta sekalian? Mudah-mudahan baik ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan sebuah tema yang gak kalah menarik dan mungkin prestisius, yaitu skenario thinking. Skenario thinking ini harapan saya akan mampu membekali Bapak Ibu aparatur sipil negara, terutama Kementerian Agama, dalam lapangan posisi jabatan apapun yang sedang mengawal program prioritas pemerintah, terutama Kementerian Agama, tentang moderasi beragama. Skenario thinking ini pada hakikatnya bukan sebuah teori yang baru. Memang sudah berkembang sejak tahun 2003. Bahkan kemudian dipopulerkan tahun 2009 oleh Lyndon and Ben Hall dalam tema yang hampir mirip sama, yaitu skenario planning. Pada tujuannya adalah untuk memetakan masa kini atau present, atau memetakan masa-masa yang akan datang, future. Artinya membentuk, kemudian memetakan atau memprediksi apa yang akan terjadi, narasi-narasi yang akan terbentuk pada masa-masa yang akan datang. Inilah skenario thinking. Skenario thinking pada hakikatnya bukan sebuah hal yang teramat rumit, ya. Karena pada hakikatnya skenario thinking hanya untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, kemudian yang akan datang. Walaupun sebagian orang mengatakan, para peserta sekalian ya, bahwa masa yang akan datang itu unpredictable. Namun tidak demikian. Pada dasarnya apa yang akan terjadi masa-masa yang akan datang bisa diketahui dari fenomena-fenomena yang hidup pada masa-masa hari ini. Jadi skenario thinking itu pada prinsipnya tidak hendak menjawab untuk mencari solusi, tidak. Dia hanya membuat peta, analisis, dan menyusun narasi-narasi terhadap perubahan atau hal-hal yang dimungkinkan terjadi pada masa-masa berikutnya. Itu adalah skenario thinking. Tentu ya, ini bisa dilakukan dengan menganalisis menggunakan 3 tool. Tool yang pertama adalah mengidentifikasi kejadian, event. Apa-apa yang sesungguhnya sedang terjadi, fenomena-fenomena apa yang terjadi, faktor-faktor apa yang melingkupinya. Yang kedua adalah memahami tren, kecenderungannya apa. Ya, dalam konteks bahasan kita yang terlalu tentu kita sudah mendengar paparan tentang sketsa keberagamaan di Indonesia. Tidak jauh dari konteks itu, sesungguhnya apa yang sedang terjadi dalam konteks keyakinan keberagamaan saat hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Harapannya tidak ada perubahan, bahkan mungkin kemajuan, tidak terjadi kemunduran-kemunduran yang akan datang. Sehingga kita membutuhkan sebuah analisis ya, dengan memahami tren kecenderungan apa yang terjadi. Dan kemudian jangan salah, skenario thinking ini juga kita hendak melihat ya, kenali penggerak atau driver yang kemudian mungkin populer dari para akademisi, yaitu tentang Stevie, yaitu mungkin ya penggeraknya adalah faktor sosial, ya, kemudian teknologi, ekonomi, environment ekologi, bahkan mungkin kepentingan politik, ya, terhadap, atau kemudian tentang sistem nilai.
Jadi di Indonesia hari ini sebenarnya sedang terjadi diskursus dua fenomena, yaitu fenomena keberagamaan atau berkeyakinan yang toleran atau kita kenal dengan inklusif. Sebenarnya inklusif atau kemudian menerima universalisme kepercayaan dan keyakinan, menerima keberagamaan antar suku, bahasa, bahkan mungkin sistem keyakinan, bahkan beragamanya. Ini adalah kelompok inklusif. Cenderung dia soft mungkin bahasa kita ya. Para peserta sekalian, namun hal-hal yang lain tidak menafikan. Itu inklusif, toleran adalah warisan budaya luhur bangsa kita. Tetapi, hadirin sekalian, para peserta sekalian, ada fenomena yang muncul yang mungkin kontradiktif versusnya, yaitu kelompok keyakinan yang eksklusif. Seperti apa yang eksklusif? Bahkan dia cenderung intoleran, yaitu dia menganggap bahwa menafikan keberadaan atau eksistensi keyakinan-keyakinan di luar yang ada pada dirinya, ya. Misalnya ya, tentang keyakinan bahwa sesungguhnya yang paling benar itu adalah kepercayaan atau keyakinannya. Mungkin itu tidak salah, tapi bisa jadi juga tidak cocok pada pranata tataran Islam yang kemudian soft atau inklusif, yaitu bahwa sesungguhnya boleh, bahwasanya yang benar adalah agamanya, silahkan, tetapi bukan berarti kita menegasikan atau kemudian tidak membolehkan keberadaan orang yang lain keyakinan, lain kepercayaan itu berada atau satu kesatuan sebagai sebuah komunal bangsa atau mengisolir diri. Tentu ini adalah gejala-gejala yang harus kita jawab, narasi-narasi masa kini, apa yang akan terjadi pada titik kemudian kuartal 10 tahun, mungkin 15 tahun atau berapa tahun kemudian. Maka Bapak Ibu peserta sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kami akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok besar. Akan kami sajikan nanti sebuah studi kasus yang mewakili tentang yaitu Islam eksklusif atau intoleran, dan juga maaf sekali lagi, keyakinan-keyakinan yang eksklusif atau intoleran, dan juga kelompok-kelompok yang mungkin adalah kelompok yang inklusif atau toleran. Dari 2 tema kasus ini, misalnya yang kami angkat sebagaimana dalam ini, ada perumahan khusus muslim misalnya ya. Tentu ini sebuah fenomena yang terjadi benar, fakta dan nyata ya. Di tanah air Republik Indonesia ini, cirinya misalnya kawasan itu wajib berjilbab, semuanya komunitasnya satu keyakinan, dan kemudian tidak membolehkan dijual kepada lain, kepemilikannya kepada lain ideologi atau keyakinan agama yang dianutnya. Ini terjadi, ini fenomena yang terjadi. Kemudian fenomena yang kedua adalah fenomena yang kebalikannya ya. Ada sebuah fenomena masjid dan gereja berdampingan. Ini terjadi di Jawa Tengah, di mana sebuah masjid berdampingan dengan sebuah gereja Katolik ya, yang di Magelang sana, yang pada prinsipnya ada saling toleransi, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Misalnya yang Kristiani ketika bulan Ramadan menyiapkan takjil untuk berbuka komunitas muslim, atau sebaliknya komunitas muslim juga berpartisipasi pada perayaan-perayaan gereja Pentakosta ini pada orang yang berkeyakinan Katolik ini. Ini hendaknya kita analisis. Coba kita menyusun sebuah narasi ya. Apa yang akan terjadi pada titik kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi yang kemudian, apakah ada perubahan dari antar kuartal ke kuartal? Mungkin juga pada masa yang tertentu akan berbelok arah.
harapan saya ya, dengan berbeloknya arah ini faktor-faktor apa pemicunya, sehingga nantinya bisa direfleksikan, didiskusikan bersama. Nanti kami minta untuk masing-masing mempresentasikan. Mungkin ini pengantar dari kami. Selamat bekerja di kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.